Selamat datang di Bojong Kokosan, sebuah desa yang banyak sekali sejarah dan kebangsaan terletak di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Desa ini tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Bojong Kokosan dikenal sebagai lokasi pertempuran heroik pada Revolusi Kemerdekaan. Salah satu peristiwa kemerdekaan adalah pertempuran Bojong Kokosan yang terjadi pada 9 Desember tahun 1945. Saat itu, para pejuang Indonesia menghadapi tentara sekutu yang mencoba merebut kembali wilayah Sukabumi. Tertumpah di sini menjadi saksi tekad bangsa Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Hingga kini, Bojong Kokosan tetap menjadi simbol persatuan dan semangat kebangsaan dalam bingkai wawasan Nusantara. Desa ini mengajarkan kita pentingnya menjaga kedaulatan dan keberagaman. Masyarakat di sini hidup berdampingan dalam harmoni perjuangan tinggi, nilai gotong royong, dan cinta tanah air. Di sebuah sore, Darsa seorang anak desa Bojong Kokosan Tengah membersihkan makam pahlawan. Ia mengenang cerita kakeknya, seorang veteran perang yang dulu berjuang di pertempuran Bojong Kokosan. Kakek, apa yang membuat rela melawan tank dengan hanya bambu runcing? Bayangin, tank lawan bambu runcing, tanya Darsa. Nah, itu karena cinta kami pada negeri ini lebih kuat dari senjata mereka, jawab sang kakek. Kisah itu membakar semangat Darsa untuk menjaga tradisi dan sejarah desanya. Kini ia menjadi penggerak komunitas yang berdokumentasikan sejarah lokal agar generasi muda tidak lupa akar perjuangan bangsa. Bahwa perjuangan bangsa tidak hanya ada dalam buku sejarah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga warisan ini sebagai wujud nyata wawasan Nusantara. Bojong Kokosan dari sejarah untuk masa depan. Diceritakan, matahari pagi memancarkan sinar di lembah Bojong Kokosan. Namun keindahan itu terselimuti ketegangan yang menggantung di udara. Jalan utama desa mulai ramai oleh suara deru kendaraan tentara Jepang. Konvoi panjang mereka melintasi desa, membawa peralatan yang perang yang mengintimidasi. Di sudut jalan, Karsa, seorang pemuda desa, mengintip dari balik rumput bambu. Ia bersama beberapa pemuda lain telah menyiapkan jebakan sederhana di sepanjang jalan. Lubang kecil itu mereka gali di tengah malam, diisi bambu runcing yang ditutupi dedaunan. Karsa, mereka akan lewat sebentar lagi. Apakah kita siap? Tanya Parjo, sahabatnya. Sabar Jo, jangan gegabah. Kita harus menunggu sinyal dari kelompok utama. Balas Karsa dengan suara rendah, namun tegas. Tentara Jepang melaju dengan percaya diri, tidak menyadari jebakan yang menunggu mereka. Namun, seorang perwira Jepang yang duduk di salah satu truk terlihat mencurigai sesuatu. Ia melambai ke belakang, memberi perintah untuk berhenti. Berhenti, teriak dengan aksen tegas. Karsa merasa jantungan berdebur kencang. Jika jebakan mereka ketahuan, nyawa seluruh desa akan menjadi taruhannya. Dari balik pohon besar, Karsa dapat melihat tentara Jepang mulai meriksak jalan. Namun sebelum mereka sempat menemukan apapun,
terdengar ledakan kecil dari kejauhan. Itu adalah sinyal kelompok utama di ujung desa. Melalui serangan lebih dulu, tindakan kita berhasil mengalihkan perhatian mereka. Bisik Karsa kepada Parjo. Dengan koordinasi yang matang, pasukan perjuangan di Bojong Kokosan melancarkan serangan kilat. Mereka tahu mereka tidak akan menang dengan peralatan seadanya. Tetapi pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan fisik. Ini tentang menunjukkan bahwa semangat rakyat Indonesia tidak bisa dihancurkan. Konvoi Jepang akhirnya mundur sementara, memberi waktu bagi penduduk desa untuk menyelamatkan diri di tempat yang lebih aman. Di malam akhirnya, Karsa duduk di atas bukit kecil, memandangi sisa pertempuran di masih membara di kejauhan. Hari ini kita tidak kalah, gumamnya dengan penuh keyakinan. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semangat perjuangan dengan semua keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa semangat gitu. Sebagai warga Bojong Kokosan Sukabumi, kita terus semangat memberikan perlawanan rakyat meskipun dengan keterbatasan alat yang seadanya.